Kucing liar di Australia telah menjadi ancaman besar bagi keanekaragaman hayati di sana. Dari hewan peliharaan lucu hingga predator yang mematikan, mereka adalah spesies invasif yang secara langsung berkontribusi terhadap kepunahan berbagai spesies asli di Australia. Program pengendalian populasi kucing liar yang dilakukan pemerintah Australia menimbulkan pro dan kontra yang kuat. Tapi, mengapa kucing-kucing ini begitu merusak? Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Australia menanggapi masalah ini? Mari kita coba bahas lebih dalam. Chapter 1. Kucing liar, ancaman yang tak terduga di alam Australia. Kucing pertama kali diperkenalkan di Australia sekitar tahun 1788 dan dengan cepat menyebar ke seluruh daratan. Dalam waktu kurang dari 70 tahun, kucing-kucing domestik ini telah beradaptasi di alam liar dan mulai hidup mandiri. Dikenal sebagai kucing liar atau feral cats. Tapi mengapa kucing ini disebut spesies invasif? Definisi dari spesies invasif adalah spesies yang bukan asli suatu habitat, namun mendatangkan kerusakan pada ekosistem tempat mereka berada. Di sini, kucing liar menempati lebih dari 99% daratan Australia dan mengancam kelangsungan hidup lebih dari 100 spesies asli. Angka 99% ini untuk menggambarkan seberapa banyak dan luasnya kucing liar ini menyebar di seluruh Australia. Sebagai pemburu yang efisien, mereka memangsa burung-burung endemik dan mamalia kecil yang tidak siap menghadapi ancaman dari predator baru ini. Ini menjadi masalah besar bagi keanekaragaman hayati Australia yang banyak dan unik. Sebagai tambahan, di Australia, kucing liar diperkirakan telah berkontribusi pada kepunahan lebih dari 20 spesies asli, terutama burung dan mamalia kecil. Chapter 2. Dampak serius dari kucing liar di alam liar. Pemerintah Australia mengklaim bahwa kucing liar menimbulkan ancaman 2 kali lipat dibandingkan rubah liar, yang juga merupakan predator invasif di benua ini. Jika tidak dikendalikan, kucing liar dapat membahayakan program pelepasan hewan asli yang sempat punah ke habitatnya, dan ini menciptakan ancaman langsung terhadap spesies yang sudah langka. Di antara korban utama kucing liar adalah beberapa spesies langka seperti bilby, bandicot, betong, dan numbat. Mereka sangat rentan karena tidak memiliki sistem pertahanan alami terhadap predator seperti kucing liar. Pemerintah dan aktivis satwa liar bahkan mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk memastikan kelangsungan hidup spesies tersebut. Dengan menciptakan habitat aman dari kucing liar yang berjumlah sekitar 6,3 juta ekor di tahun 2016. Selain itu, pemerintah juga tidak diam. Mereka langsung melakukan upaya pengendalian kucing yang dimulai pada tahun 2015. Ketika pemerintah Australia mencanangkan target untuk mengurangi 2 juta populasi kucing liar hingga tahun 2020. Cara pertama dengan melakukan penembakan langsung. Metode ini cukup efektif namun membutuhkan keterampilan dan tenaga besar karena kucing liar sangat pemalu dan sulit ditemukan. Belum lagi gerakannya juga cukup cepat. Cara kedua dengan perangkap yang menjadi pilihan banyak wilayah. Selain aman, perangkap ini juga efektif untuk mengurangi jumlah kucing liar tanpa melukai satwa lain. Cara ketiga dengan Felixer Grooming Trap atau perangkap beracun. Mereka menggunakan teknologi sensor khusus yang dapat membedakan kucing dan hewan non-target lainnya. Jika alat ini mendeteksi kucing, perangkap ini akan menyemprotkan gel beracun yang aman dalam dosis yang terkontrol. Dan cara empat dengan menggunakan pagar khusus yang cukup tinggi dan dirancang untuk menjaga area konservasi dari serangan kucing liar. Sayangnya, metode ini cukup mahal dan hanya diterapkan di lokasi yang sangat-sangat terancam. Menariknya, dari keempat cara itu, metode racun seringkali menjadi kontroversial karena dapat mempengaruhi satwa lain yang bukan target. Namun, teknologi seperti Felixer Grooming Trap membantu meminimalisasi dampak tersebut. Chapter 3. Pro dan kontra pemusnahan kucing liar di Australia. Di semua tindakan pasti ada yang pro dan kontra. Sama dengan tindakan pembasmian ini. Tidak semua orang setuju dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Aktivis perlindungan hewan menilai bahwa pemusnahan kucing liar adalah tindakan yang terlalu dramatis dan drastis. Mereka menyebutnya genosida terhadap spesies ini. Menganggap bahwa metode pemusnahan ini tidak manusiawi. Namun pemerintah dan kelompok konservasi menegaskan bahwa pengendalian ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan banyak spesies langka yang tersebar di seluruh Australia.
Kelompok yang mendukung program ini menekankan bahwa menjaga keanekaragaman hayati asli Australia adalah prioritas. Mereka juga menyoroti fakta bahwa kucing liar memang menekan populasi tikus dan kelinci, serta spesies invasif lain yang juga berbahaya. Tetapi tetap kerugian yang ditimbulkan terhadap spesies asli jauh lebih besar. Jika ada cara untuk melindungi satwa kita dari kepunahan, maka kita harus melakukannya. Ini bukan masalah tentang menyakiti kucing, melainkan soal bertanggung jawab atas ekosistem kita, kata salah seorang pejabat konservasi di Australia. Sebaliknya, beberapa ahli ekologi konservasi mengkritik kebijakan ini, menilai bahwa ada perhatian yang berlebihan kepada kucing liar. Mereka berpendapat bahwa perusahaan habitat akibat penebangan liar, perluasan kota, dan pertambangan sama berbahayanya bagi keanekaragaman hayati, tetapi kurang mendapat perhatian. Selain itu, mereka percaya bahwa kebijakan pemusnahan besar-besaran tidak efektif tanpa solusi untuk memperbaiki ekosistem secara keseluruhan. Kesimpulan, permasalahan kucing liar di Australia merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi satwa asli Australia dari ancaman kepunahan. Di sisi lain, etika untuk melakukan genosida spesies kucing liar yang memicu debat panas di Australia. Pemerintah Australia memang menghadapi dilema yang tidak mudah. Jika ingin menjaga keberlanjutan satwa asli, mereka perlu memastikan kucing liar itu terkendali. Namun di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan metode yang paling manusiawi dan efektif. Solusi yang meminimalkan dampak pada ekosistem sekaligus menjaga keanekaragaman hayati tentu menjadi target yang harus dicapai. Upaya pemerintah mengendalikan populasi kucing liar telah menghasilkan beberapa kemajuan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya mencapai tujuan jangka panjang mereka. Hingga tahun 2020, pemerintah Australia mengklaim telah berhasil mengurangi jutaan populasi kucing liar di beberapa wilayah. Namun, karena luasnya wilayah daratan dan kecepatan beradaptasi mereka, ancaman terhadap spesies asli masih ada, apalagi di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan next kita bahas apa lagi?